ketika kita sedang mempersiapkan 212, lalu tiba-tiba muncul terminologi baru, Beb. Namanya makar. Dan sepertinya dalam kosakata makar itu ada pelanggaran besar. Yang kalau kita runut, sepertinya nggak ada rencana atau inisiatif sama sekali, jauh kan kalau gitu ya, Beb. Kami mohon penerangannya tentang itu, Beb. Ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang penggembosan aksi, itu sebetulnya frekuensinya sudah sangat tinggi sebelum aksi 4.11. Dengan berbagai macam upaya penggembosan yang dilakukan sebelum 4.11, mulai dari bujuk rayu, mulai dari pendekatan-pendekatan, kemudian ada ancaman dan teror, sebetulnya itu sudah terjadi sebelum 4.11. Tapi pada akhirnya ketika digelar aksi 4.11, ternyata penggembosan tersebut gagal. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Nah, kelihatannya pihak penggembos yang sama pada menjelang aksi 212 ini tidak mau mengalami kegagalan yang sama. Maka itu frekuensi penggembosannya ini ditingkatkan. Jadi istilah-istilah terminologi yang dulu nggak ada menjelang aksi 4.11 justru sekarang diada-adakan. Nah, bahkan lebih dahsyat lagi, penggembosan yang sekarang itu sampai ke perusahaan-perusahaan pengangkutan, kemudian sampai kepada ormas-ormas yang ada di daerah, diancam sedemikian rupa sampai melibatkan kepala daerah untuk melakukan juga penekanan-penekanan. Jadi saya pikir istilah makar ini merupakan bagian penggembosan yang sudah habis-habisan. Bagaimana supaya aksi 212 itu gagal. Termasuk kita udah nggak usah khawatir, wayam kuruna wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Termasuk juga istilah sara ya, ibu kan nggak menyerang suku, nggak menyerang agama, nggak menyerang ras. Ya. Tapi kok seolah-olah sara gitu, jadi sara. Ya itulah, ini kan pengalihan isu. Jadi ada isu sentral yang kita angkat, ini kan menyangkut penistaan agama. Dari aksi bela Islam 1, 2, sampai yang akan datang ini, itu tema kita kan tetap sama. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Dan berkali-kali kita sampaikan bahwa aksi bela Islam yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI ini bukan gerakan anti Cina, bukan gerakan anti Kristen, bukan gerakan SARA, bukan gerakan politik pilkada, tapi murni gerakan penegakan hukum, gerakan anti penistaan agama. Dan itu kita buktikan di lapangan. Ternyata dari mulai aksi bela Islam 1 dan aksi bela Islam 2, ada kelompok umat beragama lain yang ikut. Mereka ikut dan mereka nyaman ikut dalam gerakan ini. Karena memang tema yang kita angkat itu bukan tema SARA, bukan tema anti NKRI, bukan tema anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi ada kelompok lain yang merasa gerah karena kelompoknya merasa dirugikan dengan gerakan ini. Mulailah mereka melakukan penggembosan dengan fitnah. Jadi mereka ini pakai senjatanya senjata kebohongan, senjata fitnah. Nah, ini bisa kita buktikan bagaimana ada foto-foto yang diedit semau-mau mereka disebarkan di medsos. Kemudian bagaimana mereka juga melakukan isu-isu bohong, berita-berita hoax dan seterusnya. Ini semua bagian daripada penggembosan. Nah, termasuk itu tadi menyebut ini gerakan anti NKRI, ini gerakan anti Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saya mau katakan justru aksi bela Islam ini merupakan aksi yang paling Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa saya katakan paling Bhinneka Tunggal Ika? Jutaan umat Islam turun ke jalan, tidak satu pun orang non-muslim yang dizalimi. Nah, bahkan peristiwa yang paling menarik, ada sepasang pengantin mau melangsungkan pernikahannya di katedral. Dan dia sudah kebingungan, ini bagaimana bisa masuk, bagaimana melewati jutaan orang. Dan gereja katedral itu posisinya kan ada di depan Istiqlal. Itu kan titik kumpul. Titik kumpul umat jutaan di sana. Tapi di luar dugaan, para peserta aksi membantu dia. Kemudian membuka jalan. Bahkan membersihkan jalan supaya gaun pengantinnya nggak kotor. Subhanallah. Subhanallah. Artinya kalau kita mau jujur mengatakan bahwa aksi bela Islam yang digelar oleh umat Islam ini merupakan aksi yang paling toleran. Aksi yang paling Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saya katakan paling Bhinneka Tunggal Ika? Semua suku ada, semua agama ada, dan semua
kelompok ada, kelompok agamis ada, kelompok nasionalis ada, kelompok pribumi ada, kelompok non pribumi ada, kemudian kelompok muslim ada, kelompok non muslim ada, bahkan dari kalangan umat Islam sendiri aneka mazhab ada di sana. Betul. Jadi lintas mazhab dan aliran. Nah, jadi ini merupakan aksi yang paling Bhinneka Tunggal Ika. Walhamdulillah. Ada yang nanya begini, dengan saya dan kawan-kawan ini, bagaimana caranya nih bisa jutaan orang begini turun? Kita jawab, jangankan ente, anda sendiri gimana? Karena ini pertolongan Allah, minha ilahiyah. Katanya 200 miliar dikeluarkan. Jadi ini fitnah luar biasa. Bahkan fitnah terakhir kita lihat bagaimana Ahok wawancara di salah satu TV ya di Australia mengatakan bahwa peserta aksi 411 itu per orangnya dibayar 500.000. Nah, saya pikir saya kaya banget ini. Jadi kalau yang turun 3 juta orang dicari 500.000 itu udah berapa itu jumlahnya? Waktu itu saya di sayap sebelah kiri, Beb. Kenapa nggak saya dapat ya? Nah, jangan-jangan dapat nggak banyak. Jadi ala kulli hal itu termasuk bagian daripada penggembosan. Jadi penggembosan itu ada dengan bujuk rayu, ada dengan sogokan, ada dengan teror, ada dengan ancaman, ada dengan fitnah, ada dengan kebohongan-kebohongan. Tapi kami sepakat di dalam Gerakan Nasional Fatwa MUI ini bahwa melawan segala bentuk kebohongan kita harus menggunakan senjata kejujuran, senjata kebenaran. Jadi kalau bohong kita lawan bohong nanti kita nggak bergerak. Jadi silakan musuh melakukan fitnah, melakukan kebohongan, tapi kita tetap harus menegakkan kebenaran, kejujuran. Jangan sekali-kali menggunakan kebohongan sebagai senjata. Nah, cuman sekarang yang lebih gawat lagi, komunikasi tidak dibangun, tahu-tahu kita dituduh makar. Nah, ini kan jadi persoalan makin serius. Nah, kita mau tanya makarnya di mana? Nah, kalau memang ada rapat-rapat yang kami buat merencanakan makar, tolong sebutkan kapan rapatnya, di mana, hari apa, putusan rapat itu bagaimana, siapa pesertanya, sebutkan. Kalau memang ada, tangkap. Mungkin yang dimaksud makar siang, Beb. Jadi ibu-ibu ngumpulin makanan gitu, jadi kita makar siang sama-sama. Ya. Nah, jadi saya mengharap begini, saya mengharap ke depan ini kan kita masih punya waktu cukup panjang. Nah, saya minta kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, ayo kita duduk bareng. Nah, apa maunya mereka, apa maunya kita, yang penting mereka tidak melakukan intimidasi. Kalau mereka melakukan intimidasi, kita lawan. Kalau mereka ingin melanggar hak-hak kita sebagai warga negara, kita melawan. Nah, tapi kalau mereka mengayomi kita supaya kita ini menggunakan hak berunjuk rasa dengan benar, tentu kita terima. Nah, kita kan nggak mau juga kan menjadi warga negara yang melawan hukum. Kita ini kan temanya kan tegakkan hukum, tegakkan kedaulatan hukum Republik Indonesia. Masa kita melanggar hukum? Nah, kita nggak punya niat untuk itu. Nah, cuman kita minta sebagai pengayom pihak kepolisian, ayo kita dialog, ayo kita komunikasi, ayo kita duduk bareng. Saya pikir mudah-mudahan ini melalui Rasil, seruan ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa didengar oleh mereka. Besok atau lusa kita terbuka untuk dialog. Di mana salah kita, di mana kekurangan kita, tolong kasih petunjuk, bagaimana? Tapi kalau kemudian ada intimidasi, ada posko-posko yang ditekan, ada posko-posko yang dilarang, ada perusahaan-perusahaan angkutan yang diancam mau dicabut, yaitu izinnya. Kalau membawa demo itu melanggar undang-undang, itu akan kita proses dan itu akan kita lawan secara hukum. Nah, kita ini sekarang lagi berjuang untuk menegakkan hukum. Nah, kalau kemudian ternyata aparatnya ingin melanggar hukum, ya tentu kita akan lawan secara hukum supaya yang bersangkutan kembali dalam koridor hukum. Ketika ada komunikasi ingin meredam, artinya mencari titik temu. Di lain pihak kita melihat kasus-kasus ini tetap diusut, dimunculkan 1, 2, 3, seolah-olah kan tidak ada tawaran yang menyejukkan ya, Beb. Nah, itu tadi, makanya sampai hari ini komunikasi itu belum terbangun. Walaupun kita sudah coba. Kita kan juga punya tim pengacara yang kita kirim ke Mabes Polri, kita kirim ke Polda Metro. Tapi saya yakin, insya Allah dengan acara kita malam ini di Rasil, saya himbau Mabes Polri maupun Polda Metro, ayo kita duduk sama-sama. Kita buka komunikasi dulu lah. Kita buka komunikasi, setelah itu kita duduk bersama. Mana masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah, mana masalah yang harus diselesaikan dengan proses hukum, mana masalah yang sebetulnya bisa kita mencari solusinya, kayak tadi soal ketertiban umum, itu soal kebijakan internal Polri itu.
Nggak usah sampai dibesar-besarkan dengan isu makar lah. Nah ini saya pikir terlalu berlebihan. Pembelokan ya. Nah,